Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan belajar matematika di pagi hari ini, yaitu tentang tema 4 kewajiban dan hakmu. Subtemanya adalah yaitu kewajiban dan hakku di dalam bertetangga. Nah, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, kita akan awali dengan doa, yaitu doa Maria. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, kita akan belajar pagi ini yaitu matematika. Nah, mari kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah yaitu siswa mampu memahami dua bilangan cacat dalam bentuk perkalian. Jadi kita akan mempelajari yaitu bentuk perkalian. Selanjutnya adalah yaitu perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, ini perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, ini ada contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah yaitu Nina mempunyai 6 kotak coklat. Masing-masing dari kotak tersebut berisi 4 batang coklat. Jadi berapa batang coklat yang dimiliki oleh Nina? Nah, kita akan selesaikan dengan jawaban seperti berikut. Yaitu ada 6 kotak coklat. Setiap kotak terdapat 4 batang coklat. Artinya 6 ini adalah 6 kotak dikali 4 batang sama dengan 24 batang coklat. Jadi penyelesaiannya yaitu jadi jumlah seluruhnya batang coklat yang dimiliki Nina adalah 24 coklat. Nah, kita akan lanjutkan yaitu contoh yang kedua. Nah, coba perhatikan dengan baik ya. Yaitu contoh yang kedua ini, yaitu ada 3 piring yang berisi jeruk. Setiap piring berisi 6 jeruk. Nah, berapa jumlah seluruhnya jeruk? Jawab. Nah, kita akan selesaikan dengan cara penjumlahan berulang, yakni nah, ini ya, 3 tadi ada 3 piring. Nah, berulang dia. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, dengan bentuk perkaliannya yakni bahwa 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 3 piring tadi dikali dengan 6 jeruk. Nah, jadi banyak jeruk seluruhnya adalah 18 buah. Nah, kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini, contoh yang ketiga ini berbeda dengan contoh yang kedua. Yang contoh ketiga yaitu mengubah pembagian menjadi perkalian.
Nah, hasil dari 16 dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, sama dengan 0. Nah, ini maksudnya bahwa, yaitu kalau ini 16 dikurang 4, tinggal 12. Ya, dikurang 4, tinggal 8. Nah, 8 dikurang 4, tinggal 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita ubah menjadi perkalian, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Ini contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita akan lanjut, yaitu contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini pembagian. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nah, jika diubah ke perkalian, maka bentuk perkaliannya yaitu 6 dikali 10 sama dengan 60. Oke. Nah, materi kita untuk contoh-contoh matematika yang Bapak sudah siapkan, bahwa harus kita tahu dari contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, bahkan yang terakhir, contoh yang keempat. Nah, ada tugas kita yang Bapak siapkan, tema 4, halaman 38, nomor 31 sampai 35. Nah, itu nanti kalian akan kerjakan, yaitu di buku PS. Nah, di buku PS, nah, ditulis soal, langsung jawaban. Sekali lagi, yaitu tugas kita hari ini untuk matematika adalah, yaitu halaman 38, nomor 31 sampai 35. Itu terdapat di tema 4, ya, di tema 4, ya. Oke, baik. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan pagi ini. Kita akan lanjutkan, yaitu materi berikutnya, yaitu PPKN. Nah, sebelum kita melanjutkan PPKN, Bapak yakin kalian sudah mengerti contoh-contoh yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kita akan lanjutkan materi PPKN. Nah, materi PPKN ini mari kita sama-sama Oke, baik. Nah, mari kita sama-sama melihat, yaitu materi PPKN. Nah, materi PPKN nah, mari kita lihat di layar kita. Oke. Nah, ini materi PPKN adalah, yaitu tema 4, kewajiban dan hak. Nah, subtema 3, kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, ada tujuan kita belajar PPKN hari ini, yaitu poin yang pertama, tujuannya kita belajar siswa memahami hak dan kewajiban dalam hidup bertetangga. Poin yang kedua adalah siswa mampu memahami hak dan kewajiban
terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mampu memahami hak dan kewajiban dalam menjaga hewan peliharaan. Ini menjaga ya. Oke. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini Bapak akan jelaskan bahwa kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Nah, harus kita tahu apa itu hak, harus kita tahu bahwa apa itu kewajiban. Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sekali lagi, hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, sedangkan poin yang kedua, kewajiban, adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Nah, kita lanjutkan, yaitu kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Nah, hidup bertetangga adalah hak hidup bertetangga. Ada 4 poin. Poin yang pertama adalah bila ada yang tetangganya yang sakit, menjenguk dan mendoakan untuk kesembuhannya. Jadi kita sebagai siswa yang bertetangga, mari kita melihat, menjenguk orang atau tetangga kita yang sedang sakit. Mari kita akan mendoakan untuk kesembuhannya. Nah, itu maksudnya ya. Poin yang kedua, bila mengalami kesukaran, maka bantulah sepenuhnya. Bantulah orang-orang yang sakit tadi ya. Poin yang ketiga, bila ada tetangga memperoleh kebaikan, maka kita turut bersuka cita. Nah, kita turut bersuka cita dan mengucapkan selamat kepadanya. Nah, mereka contohnya bersuka cita, kita akan bersuka cita juga. Kalau mereka berduka cita, mari kita juga berduka cita. Poin yang keempat, bila menghadapi musibah, datang untuk menyampaikan rasa duka. Jadi mereka merasakan duka cita, kita akan yaitu menyampaikan, merasakan rasa duka. Nah, ini yang berikutnya adalah kewajiban hidup bertetangga. Kewajiban itu ada 4 poin. Saling menjaga kehormatan diri dan keluarga. Jadi harus kita jaga ya kehormatan diri kita, bahkan keluarga. Poin yang kedua, saling menjaga rasa aman dari gangguan apapun. Itu kewajiban kita ya. Harus kita menjaga keamanan, bahkan gangguan apapun dari luar. Kewajiban hidup bertetangga yang ketiga adalah saling melibatkan dalam musyawarah. Nah, ini musyawarah itu sangat penting ya, sangat penting. Ya, kalau ini memutuskan suatu untuk kepentingan umum, maka harus kita akan bermusyawarah ya, untuk kepentingan bersama. Poin yang keempat adalah saling membantu dalam berbagai kebajikan dan kebaikan lainnya. Ini harus membantu ya, itu kewajiban kita sebagai siswa, sebagai bertetangga ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, yaitu kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan ada bermacam-macam. Yaitu ada 5 poin. Pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, kalau kita lihat gambar yang sudah tersedia, yaitu mereka membersihkan lingkungan dari sampah. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah pada tempatnya, ada yang menanam pohon. Ya, ada yang menanam bunga. Nah, 2, melestarikan lingkungan.
dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, reboisasi ini adalah penanaman kembali. Nah, kalau tanamannya sudah layu, sudah mati, sudah tua, maka diganti dengan tumbuhan yang baru atau pohon yang baru. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dapat dilakukan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Maksudnya, yaitu ramah lingkungan, kendaraan yang ramah lingkungan adalah jika kita yaitu melakukan perjalanan yang dekat, maka kita bisa memakai sepeda. Nah, kalau kita pun yaitu berjalan jauh, maka kita akan yaitu naik kendaraan umum, ya. Ataupun kalau ini tersedia yaitu motor listrik, kita akan mempergunakan. Ya, itu maksudnya ya, yaitu ramah lingkungan. 4, yaitu memelihara lingkungan. Nah, bagaimana kita memelihara lingkungan? Dapat dilakukan dengan cara membangun gedung rumah ramah lingkungan. Jadi membangun ini ada tempat untuk ramah lingkungan. Nah, di sana anak-anak bisa bergaul, bisa berteman, bisa bersahabat. Ya. Nah, poin yang kelima, mengurangi penyebab polusi. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan alternatif, ya, energi alternatif. Nah, maksudnya adalah yaitu contohnya mengurangi penyebab polusi. Nah, yaitu kalau ini alternatif untuk kendaraan, kalau jarak jauh, mari kita sama-sama untuk berjalan kaki. Kalau ini jaraknya dekat lagi, yaitu kita akan mempergunakan sepeda. Kalau berikutnya adalah kita akan, kalau ini jaraknya agak jauh, mari kita sama-sama pergunakan, contohnya adalah yaitu motor listrik. Ya, itu yang paling penting. Nah, kita akan lanjutkan yaitu hak kita terhadap lingkungan. Nah, kita punya hak. Nah, ini coba lihat gambar yang sudah tersedia adalah mereka menikmati lingkungan segar. Ada pohon-pohon di lingkungannya, hijau ini tempat mereka. Ya, itu segar, udaranya segar. 2, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. Jadi kalau banyak pohon, banyak ini pepohonan di sekitar itu, maka air bersih akan tersedia. Ya, tidak tercemar oleh limbah. Ya. Poin yang ketiga, memperoleh apa yang kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan udara yang segar. Nah, kita ngobrol enak, ya. Ya, kita butuhkan itu ya. Kemudian di pagi-pagi itu sejuk. Walaupun panas-panas, kalau banyak pepohonan itu sejuk. Ya. 4, yaitu memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Jadi, yaitu harus kita menata tempat, menata rumah, menata yaitu ramah lingkungan. Kalau membangun sesuatu tidak sembarangan, harus membangun dengan rapi, membangun dengan tertib, ya. Nah, itu. Poin yang terakhir, yang hak kita sebagai ini terhadap lingkungan adalah bebas dari pencemaran lingkungan. Pencemaran ini banyak hal, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Nah, untuk bebas itu bagaimana? Kita akan menjaga. Menjaganya bagaimana? Kalau ini contohnya buang sampah pada tempatnya. Ya, itu. Berikutnya adalah kewajiban dan hak dalam menjaga hewan peliharaan. Nah, ini peliharaan ini coba perhatikan ini. Nah, kalau biasanya kucing dengan anjing itu
saling bertentangan sebenarnya. Namun mereka memberikan kita yaitu contoh-contoh. Nah, coba perhatikan hak dan kewajiban kita terhadap hewan pemeliharaan ya adalah satu, hak kita memiliki seutuhnya hewan peliharaan tersebut, yaitu kita mempunyai hak untuk memiliki kucing, memiliki anjing dan lain sebagainya, memiliki burung, memiliki ternak yang lainnya. Hak untuk melepaskannya ke alam bebas atau hak untuk memasukkannya ke kandang. Ya, itu kita pelihara dengan baik. C, hak atas hasil ternaknya, hal-hal yang dihasilkan hewan. Contoh, ayam berhak atas telurnya. Kemudian kucing berhak atas anaknya. Jadi kita akan berhak itu ya mendapatkannya kalau ini beternak, yaitu ayam. Poin yang kedua adalah kewajiban kita. Kewajiban kita adalah ada 5 poin, yaitu yang pertama merawat sebaik-baiknya. Nah, merawat sebaik-baiknya ini memberikan tempatnya yang cukup, memberikan makanannya yang cukup, memandikannya jika belum mandi, ya. B, memberikan makan dan minum. Nah, itu yang Bapak sudah jelaskan tadi, bahwa memberikan makan dan minum. Yaitu C, membersihkannya atau memandikannya. Jadi kalau ini kita akan, yaitu kewajiban kita bersihkan yaitu hewan peliharaan kita. Ya, kemudian memberikan kasih sayang. Memberi kasih sayang itu menjaga mereka sampai membesarkan mereka dan melatih mereka agar peliharaan kita bisa mereka mendengarkan, bisa mereka ikuti. Nah, itu ya. Nah, kita sayang sama mereka. Terakhir, yaitu poin yang kewajiban kita adalah memberikan perlindungan. Nah, yaitu memberikan perlindungan itu kita jaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita jaga, yaitu kucing, kita pelihara dengan baik. Kita jaga, yaitu anjing, pelihara dengan baik. Kita jaga contohnya ayam dengan baik. Ya, kita akan melindunginya dengan baik. Ya, semuanya, siapa saja anak-anak Bapak Tiar, ya semuanya Bapak Ibu guru mengharapkan melindungi yaitu peliharaannya. Nah, itu saja yang Bapak sudah sampaikan, yaitu tentang matematika dan yaitu PPKN di hari ini. Ya, kita akan segera akhiri pertemuan kita melalui video ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik anak-anak, kita akan sudah selesai dan kita akan akhiri pertemuan kita pagi ini. Bapak berharap, Bapak Ibu guru berharap kalian menjaga kesehatan. Ya, tetap lakukan tugasnya sebaik-baiknya. Selamat pagi, sampai ketemu di materi berikutnya.